pasti gitu loh. Iya pasti ada lah intervensi dari keluarga ya gitu ya. Jadi ya itu sudah berlangsung lama, sudah berlangsung 4 tahun. Saya benar-benar keep ini rapat-rapat karena tugas seorang kepala keluarga kan menjaga marwah ya, menjaga marwah keluarga. Nggak boleh urusan keluarga itu kan yang tadi seperti abang bilang adalah urusan private yang tidak boleh keluar, even ke orang tua pun tidak boleh sebenarnya kan. Tapi pada kenyataannya udah vulgar ke orang tua kan, gitu loh. Dan akhirnya makin vulgar sekarang seluruh Indonesia udah tahu kan. Dan yang buka bukan saya ya, saya udah capek-capek nutup rapat-rapat gitu ya untuk nggak keluar kemana-mana, tapi malah istri saya yang membuka itu ke ruang publik. Ya di situ yang saya sayangkan karena apa? Ya kalau saya mikir panjang sebenarnya, mikirnya anak gitu loh. Anak bagaimana itu jejak digital 10-15 tahun ke depan itu akan capture terus kan. Oke, sekarang ini anak masih kecil gitu loh. Kita masih jagain. Kalau dia udah SMA, udah kuliah, masa kita tetap jagain duduk di tempat duduk dia sekolah untuk ngejaga supaya dia nggak dibully gara-gara berita ini? Pikir nggak panjang sampai sana? Ya. Pikir nggak istriku panjang sampai sana? Tapi orang tua sebenarnya tinggal bareng atau gimana? Orang tua sebenarnya nggak tinggal bareng, cuma mereka sering main aja, sering main. Ya buat saya nggak masalah sih, karena kan namanya orang tua ya, main ke rumah anak gitu ya saya menghargai, nggak masalah awalnya. Cuma makin kesini kok intervensinya makin kencang gitu loh. Contohnya intervensinya apa, Indra? Ya? Intervensi yang lu dapatkan contohnya? Ya misalkan ya banyak hal lah ya, kalau diceritain banyak banget intervensinya ya. Maksudnya ya kayak ngatur anak sekolah di mana, itu kan intervensi kan salah satunya kan. Nah itu salah satunya yang aku ingat lah ya. Sebenarnya banyak banget sampai karena pikiranku udah rusak, pikiranku udah rusak juga gitu kan. Ibaratnya 4 tahun terakhir ini udah capek-capek nahan jadi benteng keluarga. Saya juga pernah sekali waktu itu dilempar botol skincare sama ibu mertua saya. Ya itu fakta. Mendapat perlakuan seperti ini orang tua Mas Bang Indra Ikut gimana campur. nih? Ya karena kalau orang tua saya berpikir lebih subjektif ya, lebih subjektif dalam arti keluarga saya cuma bilang kamu sudah dewasa, kamu sudah menikah, kamu kepala rumah tangga, kamu selesaikan urusan rumah tangga kamu. Kamu kuat kamu jalanin, kamu nggak kuat kamu pisah. Yes. Jadi, semua itu dikasih keputusannya di saya. Mereka tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga saya karena mereka menghargai namanya kaidah perkawinan. Ya. Si mungkin mertua ikut campur pun di rumah tangga Sangat. Berapa persen sih Indra aturnya? Hampir apa setiap ini rumah tangga dia Semua sama? setiap ada percecokan pasti ada intervensi. Setiap ada percecokan atau ada masalah antara saya sama kita pasti nyampe ke orang tuanya. Sampai penghasilan saya pun nyampe ke orang tuanya. Selain itu, Semuanya. katanya ada duplikat. Nah, ya lucu ya itu sebenarnya lucu sampai kayak kunci rumah saya aja diduplikat sama mertua saya. Itu tanpa seizin saya loh. Toto udah ada duplikatnya aja. Itu tanpa seizin saya. Berarti memang tidak ada komunikasi sebelumnya? Tidak ada komunikasi. Taunya udah jadi kuncinya, baru ya mami bikin ini ya, bikin kunci duplikat ya. Tapi kuncinya udah jadi, itu kan udah izin apa bukan itu? Cuma infoin doang. Infoin doang kan berarti kan ya, Reaksi menginfokan. Ciki gimana? Artinya memang Ya dia ya pasti membela orang tuanya lah, nggak mungkin bela saya. Kalau udah kayak gitu. Tapi sebenarnya awalnya saya mikir itu ya sudahlah, gitu. Tapi kan secara etika kita ngomong etika itu rumah kan rumah kami berdua. Yang lucu lagi kan buku nikah saya dari 2 tahun yang lalu, dari setahun yang lalu tuh udah ditahan sama mertua saya. Nggak tahu maksudnya apa. Itu main diambil aja atau gimana? Ya diambil aja di berangkas saya, kita yang kasih sih sebenarnya. Gitu. Ya sebenarnya Indra ini dengan kehadiran keluarga besar di rumahnya, mau itu bapak mertua, ibu mertua, ataupun siapa saja, sah-sah saja. It's okay, no problem. Ya namanya juga keluarga besar, orang tua. Tetapi jangan kehadiran keluarga besar itu justru menjadi satu problem di dalam rumah tangga itu. Ya,
janganlah masuk terlalu jauh, intervensi kah, mengatur segala sesuatunya. Silakan, ya, itu hal yang wajar. Tetapi sepanjang kehadiran keluarga dapat mengganggu, bahkan berpotensi sebagai fitnah, dapat meretakkan rumah tangga, itu yang tidak boleh, baik di dalam hukum agama maupun hukum negara dalam undang-undang perkawinan. Jadi seperti itu. Indra, alasannya apa sih Indra sampai kok buku nikah pun sampai tahan ini apa? Memang takut mungkin mertua sudah membaca situasi kalian sering berantem, takutnya Takutnya saya ngajuin cerai gitu. iya atau gimana kan? Kalau mau ngajuin cerai dari dulu kali, dari 4 tahun yang lalu saat pertama kali saya dihina, gitu kan, takut banget sih. Ya cuma, ya saya nggak tahu sih alasannya apa ya. Ya mungkin salah satunya takut itu kali ya. Mungkin takut saya tiba-tiba ngajuin cerai atau apa. Padahal sebenarnya nggak pakai begitu juga bisa-bisa aja kan sebenarnya. Gitu kan sebenarnya ya. Cuma kan saya nggak tahu, maksudnya saya garis bawah ini sih bukan masalah itunya ya, tapi masalah etika kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya itu kita yang kasih, tapi sebenarnya orang tua harusnya kan bisa menolak gitu kan ya. Jangan, itu urusan kamu. Kayak keluarga saya kan begitu, itu urusan kamu. Kamu kepala rumah tangga, kamu laki-laki, ya kamu tanggung jawab dan urus rumah tanggamu sendiri. Kita sebagai keluarga nggak mau ikut campur. Itu seharusnya orang tua yang bener kan begitu. Sempat tanyain langsung nggak ke orang tuanya kenapa ditahan gitu? Ya udah nggak mau cari ribut, nggak ditanya itu aja udah ribut banyak. Apalagi nanya begitu. Gitu loh, malah jadi nambah topik kan jadinya.